Dia percaya bahwa selama dia bisa menghindari serangan Lucy, dia pasti bisa mencapai Mizunbu level kedua. Dan ketika dia telah mencapai langkah salah tingkat kedua, itu berarti dia telah memahami hukum langit dan bumi, dan dia akan menerobos ke alam kekaisaran. Setelah menerobos wilayah kekaisaran, dia pasti bisa mengalahkan Lucy, yang telah mengerahkan kekuatannya, sehingga menerobos saluran boneka. Orang kuat tingkat dewa terus-menerus menggunakan hukum ruang angkasa untuk menyerangnya dengan tepat. Bukankah ini mitra pelatihan dan guru gratis? Jika Ye Qinghan tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan dan memahami hukum ruang, maka dia akan menjadi Nangui, jadi dia mulai berlatih dengan kesakitan dan kegembiraan lagi. Lucy tidak berdaya. Mereka telah menjaga Gunung Luoshen selama ribuan tahun, bukan? Kata dijaga tidaklah tepat, harus dikatakan bahwa ia telah terperangkap di Gunung Luoshen selama ribuan tahun. Bahkan jika dia adalah ahli tingkat dewa, waktu tidak lagi penting baginya. Pakar tingkat dewa memiliki umur yang hampir abadi selama ratusan ribu tahun, dan mereka biasanya menghabiskan puluhan hingga ratusan tahun untuk berlatih dalam pengasingan. Selama ribuan tahun, itu hanya sekedar menjentikkan jari. Kurung siku buka. Hanya saja tinggal di Gunung Luoshen sepanjang waktu bukanlah hal yang sama. Dia adalah orang kuat setingkat dewa. Dia tidak hanya menikmati status dan kemuliaan tertinggi, dia setidaknya harus memiliki kehidupan yang bebas dan penuh gairah. Dan berjongkok di tempat ini, meskipun penguasa Gunung Luoshen memberinya keterampilan rahasia tertinggi, pemahamannya tentang hukum misterius terhenti. Sedemikian rupa sehingga kekuatannya hanya bisa mencapai puncak alam dewa dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Hukum misterius tidak dapat terus-menerus dipahami melalui meditasi dan derivasi. Jadi dia sangat ingin keluar, belum lagi berpetualang di tempat lain, bahkan berkeliaran di benua Yanlong mungkin bisa memberinya wawasan. Dan setelah tinggal di tempat ini selama ribuan tahun, dia sangat bosan. Dia mendambakan kehidupan yang penuh kegembiraan dan petualangan, mendambakan kebebasan, dan mendambakan udara luar dan sinar matahari. Hanya saja, batasan Gunung Luoshen tidak akan hilang sampai paviliun dewa kecil di puncak Gunung Luoshen dibuka. Meski kekuatannya dianggap yang terbaik di benua Yanlong, dia tidak bisa melanggar batasan ini. Tidak bisa keluar juga. Setelah 500 tahun, dia akhirnya tiba, jenius kedua yang mencapai tingkat terakhir dari jalur boneka. Tapi dia adalah seorang pemuda yang bahkan belum mencapai ranah kekaisaran. Yah, tidak masalah jika kekuatannya rendah. Bagaimanapun, tujuan menyiapkan level Gunung Luoshen adalah untuk menguji potensi, pemahaman, dan keberuntungan orang yang memasuki level tersebut. Pemuda ini berhasil memperoleh cincin jiwa, yang menunjukkan bahwa keberuntungannya telah mencapai puncaknya. Untuk bisa mencapai kekuatan seperti itu di usia segitu, pemahaman dan potensinya cukup bagus. Hanya saja, kenapa pemuda bodoh ini tidak berlatih? Apakah kamu tidak memahami hukum langit dan bumi? Tetapi mengapa Anda ingin mengalahkannya sepanjang hari ketika Anda tidak ada pekerjaan? Dia tidak tahu. Pernahkah Anda melihat fakta bahwa dia memiliki hewan peliharaan dan kekuatan tersembunyinya? Tidakkah dia tahu bahwa kemampuan yang dia tetapkan untuk lulus ujian telah mencapai batas yang ditetapkan oleh penguasa Gunung Luoshen? Anda mengatakan ingin menyerang dan mendapatkan wawasan melalui hukum orang lain. Hal ini benar dan mungkin terjadi. Selain itu, ketika Lucy mengusulkan untuk mengebor dia di Ye Qinghan, Lucy juga berpikir bahwa ini adalah cara, jadi dia memilih hukum luar angkasa yang lebih sederhana di antara hukum yang dia kuasai, dan terus menyerangnya. Sehingga Ye Qinghan bisa mendapatkan keuntungan beberapa wawasan dan melangkah ke ranah kaisar. Kemudian dia akan mencoba peruntungannya di tingkat ketiga, jika beruntung, dia bisa memasuki paviliun dewa kecil dan menghancurkan Gunung Luoshen. Dengan cara ini, dia juga bisa mendapatkan keuntungan dan meninggalkan Gunung Luoshen yang telah memenjarakannya selama ribuan tahun. Hanya saja, yang membuat Lucy sangat marah hingga hidungnya mulai berasap. Anak ini seperti monyet, sudah setengah tahun dia melompat ke sini tanpa ada kemajuan apapun, apalagi melihat anak ini, sepertinya dia menikmatinya dan berencana untuk terus melompat. Dia tidak tahu bahwa jika satu cara untuk memahami hukum langit dan bumi tidak berhasil, mengapa dia tidak mencari cara lain untuk memahaminya. Apakah Anda harus gantung diri di pohon? Melihat waktu semakin dekat, anak laki-laki ini melompat semakin gembira, Lucy merasa cemas. Menurut cara sebelumnya, setelah gagal menembus level, mereka akan langsung dibasmi. Hanya saja ada pohon besar di belakang bocah ini, dan perempuan berjubah merah itu bisa membuatnya merasa tak terkalahkan hanya dengan nafasnya. Meskipun wanita itu berkata jika dia gagal, dia akan langsung menghancurkan budidayanya dan mengusirnya. Namun, Lucy takut jika dia melakukan ini,
dia mungkin diam-diam menyinggung wanita berjubah merah itu, dan jika tidak, maka dia akan melanggar aturan yang ditetapkan oleh penguasa Gunung Luoshan. Jadi dia tidak berdaya. Melihat Ye Qinghan melompat gembira, Lucy merasa semakin tidak berdaya. Jadi dia meningkatkan intensitas setiap serangan dan memutuskan untuk mencegah pemuda itu agar tidak senang atau melompat. Sungguh, 5 menit kemudian, Ye Qinghan berbaring di tanah dan melambaikan tangannya berulang kali, menunjukkan bahwa dia telah mencapai batasnya dan jika dia terus bertarung, seseorang akan terbasmi. Ye Qinghan juga tidak berdaya. Waktu telah berlalu, hampir 8 bulan. Dia ibarat monyet, dikejar ke sana kemari setiap hari. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka, tidak ada satupun daging yang baik di tubuhnya, dan dia menghabiskan setiap hari dalam kesakitan, tetapi dia tidak menyentuh ambang batas hukum ruang angkasa. Meskipun selama lebih dari setengah tahun, setelah terus-menerus dipukuli dan dirawat oleh cincin jiwa, tubuhnya menjadi sangat keras dan kekuatan pertahanannya meningkat pesat. Meskipun dia telah melatih gerak kaki labirin tingkat pertama hingga dia benar-benar bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kecepatan reaksi saraf juga menjadi sangat menakutkan. Tapi dia hanya tidak memahami hukum ruang angkasa, dia tidak mempraktikkan Mizongbu sampai pada titik transformasi, dan dia tidak melangkah ke alam kekaisaran. Sebenarnya, aku tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya atas hal ini. Tidak dapat dikatakan bahwa pemahaman Ye Qinghan buruk, juga tidak dapat dikatakan bahwa Lucy adalah rekan tanding dan guru yang buruk. Itu hanya karena Ye Qinghan memiliki latar belakang dan pengetahuan yang terlalu sedikit. Dia berada di alam elit tingkat pertama sebelum dia berusia 15 tahun, pada saat ini, dia mencapai tingkat kekuatan ini sepenuhnya dengan bantuan serangkaian petualangan, latihan keras terus-menerus, dan buah roh kristal naga cincin jiwa. Kurung siku buka. Yang paling penting adalah pengetahuan dasar dan landasannya terlalu buruk. Sebelum usia 15 tahun, dia masih merupakan putra tertua ketujuh dari keluarga Ye, dan dia tidak sebaik pelayan senior di posisi yang lebih rendah di keluarga Ye. Keluarga, tidak ada kualifikasi untuk mempelajari seni bela diri dan melatih ilmu sama sekali. Selain itu, dia belum pernah menerima penjelasan dan pendidikan sistematis tentang membina orang kuat, meskipun Ye Qingyu dan Ye Ruoshui dengan santai menjelaskan beberapa hal kepadanya beberapa waktu lalu. Tetapi pengetahuan teoretisnya tentang pelatihan prajurit sangat buruk sehingga salah satu murid inti dari 5 keluarga besar jauh lebih baik darinya. Tanpa dasar, bagaimana dia bisa dengan cepat memahami hukum langit dan bumi hanya dengan mengandalkannya intelijen? Bisakah Anda mengharapkan seorang pemula di pertambangan batu bara memahami cita rasa aristokrat yang sebenarnya dalam waktu singkat? Nak, apakah kamu siap untuk melanjutkan pertarungan? Lucy menghela nafas tak tertahankan saat dia melihat Ye Qinghan terbaring di tanah, memamerkan giginya dan terengah-engah seperti guk-guk. Tentu saja, Ye Qinghan memamerkan giginya dan berkata sambil tersenyum, tapi dia mungkin menarik lukanya karena tertawa, yang membuat senyumannya sedikit dipaksakan dan sedikit hilang. Ye Qinghan juga menghela nafas dalam hatinya, apalagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak melanjutkan. Dia tidak punya cara lain sekarang, kecuali menutupi kepalanya dan mengertakkan gigi, menuju pemahaman hukum ruang angkasa, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aduh, Lucy menghela nafas dalam-dalam dan hendak mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. Tanpa diduga, dia tiba-tiba melihat ke kiri karena terkejut, jejak keterkejutan muncul di matanya. Ye Qinghan tiba-tiba melihat ekspresi emosi di wajah kambing Lucy yang dingin, dan mau tidak mau melihat ke arahnya dengan heran, tapi yang dia lihat hanyalah dinding emas di sisi aula. Bas, kurung siku buka. Pada saat ini, tiba-tiba ada fluktuasi di udara, dan suara yang menyenangkan tiba-tiba mengalir ke dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia merasa seperti dia melihat sesuatu di matanya, dan dia melihatnya dengan aneh. Awan berwarna-warni tiba-tiba jatuh dari langit dan bumi, lalu awan itu tiba-tiba mekar dan menyinari bumi, dan kemudian guntur ungu dan kilat tiba-tiba jatuh dari langit, tenggelam langsung ke tanah, dan kemudian menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Apa ini? Ye Qinghan melupakan rasa sakit saat ini, membuka mulutnya kaget, dan bertanya pada Lucy dengan suara gemetar. Adegan ini begitu megah dan mengejutkan, dan mengapa tiba-tiba muncul di benaknya. Lucy jarang tersenyum, memandang Ye Qinghan dan berkata jangan kaget, ini, seseorang di benua Yanlongmu telah menjadi dewa. Ini adalah hukum langit dan bumi yang datang, memberinya keterampilan teleportasi dan kristal ilahi. Dan Anda merasakannya itu adalah fenomena yang otomatis akan terjadi pada semua pejuang yang sudah mulai memahami hukum langit dan bumi, atau yang sudah memahami hukum langit dan bumi saat ini. Nah, seseorang telah menjadi Tuhan lagi. Seseorang telah menjadi dewa. Ye Qinghan menjilat bibirnya,
memikirkan awan berwarna-warni dan guntur dan kilat ungu. Dia sepertinya samar-samar memikirkan sesuatu dalam pikirannya. Dia segera mengabaikannya rasa sakit di tubuhnya dan duduk bersila dengan susah payah, menutup matanya. Bersiaplah. Di benua Yanlong, tengah malam 10 menit. Orang-orang biasa di daratan sudah istirahat, dan hanya burung hantu malam yang tidak banyak bicara yang masih berkeliaran di jalanan dan rumah pelacuran. Saat awan warna-warni ini tiba-tiba menyala, hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahuinya. Tapi guntur ungu itu membangunkan banyak orang dari mimpinya. Awan bermekaran, dan di seluruh benua, langit dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang aneh. Banyak orang yang terbangun dari mimpi mereka tentang guntur dan bangun, melihat sisa cahaya warna-warni di langit, mereka begitu ketakutan sehingga mereka berlutut ke arah kota dewa. Selain mukjizat, tidak ada cara untuk menjelaskan perubahan seperti itu di langit dan bumi. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di puncak alam penguasa atau kaisar dan orang suci yang kuat juga melihat perubahan yang mengejutkan ini untuk pertama kalinya. Ekspresi mereka berubah dan mereka berkumpul untuk mendiskusikan pemandangan aneh ini, pemandangan yang begitu besar, mungkinkah itu terjadi? Bahwa harta karun yang aneh telah lahir. Tentu saja, meskipun orang-orang kuat dari 5 keluarga besar di kota naga sangat bersemangat, mereka tidak terlalu ragu. Sejarah keluarga mereka mencatat bahwa guntur ungu yang jatuh dari langit merupakan pertanda seseorang akan menjadi dewa. Mereka hanya bertanya-tanya, siapa yang menjadi dewa? Tentu saja para ahli tingkat dewa di benua Yanlong tahu siapa yang telah menjadi dewa. Ye Ruoshui membuka matanya, dengan senyuman tipis di bibirnya, lalu berdiri dan menghilang dalam sekejap. Nenek moyang keluarga Sue keluar dari gua di luar kota Piaoxue. 3 dewa perang dari Longcheng keluar dari ruang rahasia. Pancing yang dipegang pemilik Hidden Island bergetar secara tidak sengaja, lalu ia menyingkirkan joran tersebut, menghilang dalam sekejap. Kedamaian di lembah Gunung Dewa Ibel 15 sekali lagi dirusak oleh suara obrolan dan desahan. Beberapa orang barbar jangkung di tanah terlarang Dewa Barbar berhenti berlatih dan mengalihkan perhatian mereka ke timur. Di paviliun Senzu Kota Ilahi, Tu meletakkan buku di tangannya dan memandang ke langit yang jauh melalui jendela dengan penuh minat. Dia dengan tenang memerintahkan penjaga pembantaian dewa untuk menenangkan penduduk kota ilahi, dan kemudian melanjutkan membaca. Dia sama sekali tidak khawatir tentang apakah akan ada lebih banyak ahli tingkat dewa di benua Yanlong, sebaliknya, dia merasa segalanya menjadi semakin menarik. Pulau Jinghu ditakdirkan tidak akan damai malam ini. Guntur ungu mendarat tepat di Beiyuan Pulau Jinghu, Paviliun Yixin. Itu membangunkan semua orang di seluruh pulau, dan juga membangunkan semua orang di kota. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kota itu terkejut dan mengubah ekspresi mereka. Para prajurit dari keluarga Yue segera bergegas menuju Pulau Jinghu, dan prajurit lainnya mengikuti di belakang mereka, ingin memasuki Pulau Jinghu untuk mencari tahu. Namun, bagian luar Pulau Jinghu telah lama diblokir oleh orang-orang kuat dari keluarga Yue, dan pemimpinnya adalah Yue Ji, tetua tertinggi dari keluarga Yue. Yue Ji tidak memberikan banyak penjelasan, dia hanya berkata dengan ringan gemuruh dan akan turun hujan. Kamu harus kembali tidur dan mengambil pakaianmu. Semua anak dari keluarga Yue akan kembali padamu. Ratusan murid dari Pulau Jinghu dan orang-orang kuat semuanya bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi 4 tetua tertinggi keluarga Yue dikirim satu demi satu untuk mewariskan keputusan tersebut. Tak perlu bertanya lagi, di saat yang sama, seluruh anak di pulau itu mulai beraksi mempersiapkan penyambutan tamu-tamu terhormat. Kurung siku buka. Para tetua tidak mengatakan apa-apa, dan anak-anak dari keluarga Yue tidak berani bertanya lagi. Hanya beberapa orang kuat yang memiliki tebakan samar di hati mereka, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut, sampai beberapa saat kemudian, sebuah suara terdengar dari udara tipis, yang membuat mereka semakin gembira. Kepala keluarga Yue, kamu adalah pria berbakat. Selamat. Sosok hitam tiba-tiba muncul dari udara tipis di alun-alun di depan Beiyuan, mengejutkan sekelompok wanita dari keluarga Yue. Namun ketiga sesepuh tertinggi di depan alun-alun segera berlutut dan membungkuk. Terima kasih, Senior Ye, telah mengunjungi saya. Silakan istirahat dulu. Kepala keluarga saya akan selesai berlatih nanti dan keluar untuk mengucapkan terima kasih. Salam, Senior. Ye, tidak apa-apa, kami kebetulan berkumpul dengan beberapa teman lama. Pengunjungnya adalah Ye Ruoshui. Dia berkata sambil tersenyum, kedua alis putih panjangnya sedikit melengkung, dan dia berjalan ke meja yang telah disiapkan dan duduk. Titik. Bas-bas. Udara bergetar lagi, dan 4 sosok muncul dari udara tipis. Mereka adalah 3 lelaki tua berpakaian abu-abu dan penguasa istana, Long Pifu. Ketiga lelaki tua itu semuanya memiliki wajah biasa,
tetapi mereka matanya cerah dan menakutkan. Mereka bertiga memiliki ekspresi tersenyum. Ketika mereka melihat Ye Ruoshui duduk di sebelahnya, dia berjalan langsung menuju Ye Ruoshui tanpa mempedulikan keluarga Yue. Salah satu dari mereka berkata, "Xiao Yezi, kamu cukup cepat." "Haha, kamu sedikit lebih cepat dari ketiga kakak laki-laki itu, silakan duduk di sini." Ye Ruoshui mengangkat alis putihnya, berdiri dengan cepat, dan berkata dengan tangan ditangkupkan. Kemudian dia memerintahkan kepada tetua tertinggi keluarga Yue anak kecil dari keluarga Yue, evakuasi semua orang. Hanya kalian bertiga yang boleh tinggal. Ketiga saudara laki-lakiku tidak menyukai terlalu banyak orang. Penatua tertinggi keluarga Yue dengan cepat membubarkan semua murid, dan kemudian dengan cepat datang dan membungkuk salam kepada tiga senior, dan memberi penghormatan kepada Guru Long. Meskipun mereka belum melihat mereka bertiga melihat mereka bertiga tiba bersama Long Pifu, dan Ye Ruoshui menyebut mereka demikian, dan mudah ditebak bahwa ini adalah tiga dewa perang penjaga rumah dewa perang. Haha, tidak ada hadiah, keluarga Yue sangat beruntung. Setelah Yue Queen, orang kuat setingkat dewa muncul lagi. Aku sangat senang dan mengucapkan selamat, kawan kecil, kali ini kamu dikalahkan oleh seorang wanita. A God of War hehe tertawa dan memandang Long Pifu dan bercanda. Ye Ruoshui memandang Long Pifu, tersenyum tipis dan berkata haha. Anak ini tidak buruk, dia diharapkan menjadi dewa dalam waktu 10 tahun. Tiga kakak laki-laki telah mengajarinya dengan baik, tetapi para idiot di keluarga kita adalah tidak begitu up to date. Ayolah, Sayoko, langsung saja ke sana. Gadis kecil di belakang rumahmu itu, menurutmu kami tidak mengetahuinya. Cek, dia benar-benar mendapat informasi ilahi kristal. Ngomong-ngomong, aku selalu ingin bertanya padamu, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Sepertinya benda ini hanya tersedia untuk Master Yi di kota ilahi dan hutan gelap, bukan? Tidak mungkin di kota ilahi. Mungkinkah itu diberikan oleh Tuan Yi? Seorang dewa perang berkata sambil menanyakan pertanyaan yang sudah lama mereka pertanyakan. Situasi Ye Qingyu sangat dekat dengan Long Cheng dan Ye Jiabao dengan budidaya jiwa mereka bertiga, mudah untuk mendeteksinya, tetapi mereka tidak pernah bertanya pada Ye Ruoshui. Kurung siku buka. Hei, Ye Ruoshui tidak menjawab tetapi hanya tersenyum, yang dianggap sebagai persetujuan. Kebanggaan di wajahnya terlihat sangat jelas. Faktanya, meskipun kristal ilahi penting di matanya, fakta bahwa keluarga Ye dapat menghasilkan orang kuat tingkat dewa lainnya tentu akan membuat keluarga Ye bangga. Tapi hubungan antara Ye Qinghan dan Tuan Yi membuatnya semakin bahagia dan bangga, bagaimanapun, Tuan Yi adalah raja sejati benua Yanlong. Benar saja, Jian Ye Ruoshui menyetujui masalah ini. Ekspresi tiga dewa perang dan manusia naga menjadi serius, dan mereka memandang Ye Ruoshui sedikit berbeda. Ketiga tetua tertinggi keluarga Yue tidak memahami hubungan kuat antara hal ini, tetapi Long Pifu, sebagai penguasa istana, memahaminya dengan sangat baik. Jika Tuan Yi benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan keluarga Ye, itu akan sangat bermanfaat bagi keluarga Ye dan rumah dewa perang. Tapi meskipun dia adalah penguasa istana, dia tidak berani mengatakan apapun di depan Ye Ruoshui dan tiga dewa perang, jadi dia hanya bisa berdiri diam. Bas! Pada saat ini, udara bergetar lagi, dan seorang lelaki tua berambut putih memegang pancing dan mengenakan jas hujan muncul dari udara tipis di alun-alun. Orang tua Jian Ye Ruoshui dan yang lainnya tersenyum dan mengayunkan pancingnya. Joran itu tiba-tiba menjadi lebih kecil dan akhirnya berubah menjadi tongkat sepanjang jari. Orang tua itu meletakkan tongkat itu di pelukannya dan kemudian tertawa teman-teman, aku terlambat, itu jauh sekali. Salam kepada pemilik senior pulau. Long Pifu dan ketiga tetua keluarga Yue jelas pernah melihat orang ini sebelumnya, dan mereka memberi hormat terlebih dahulu. Tuan pulau bersikap rendah hati. Anda berteleportasi ke sini begitu cepat dalam jarak yang begitu jauh. Jelas hukum antariksa Anda telah melangkah lebih jauh. Ye Ruoshui tersenyum dan melambaikan tangannya. Itu benar, Xiao Yin, kamu tidak bisa berpura-pura berusia 13 tahun sebagai manusia. Keterampilan memancing di pulau tersembunyi telah meningkat pesat. Sepertinya kita tidak ada hubungannya dan kita harus pergi memancing di pulau tersembunyi. Ketiganya dewa perang jelas sangat akrab dengan pemilik pulau tersembunyi, bercanda santai. Oke, butuh banyak usaha untuk datang ke sini. Aku di sini bukan untukmu. Aku sudah terbiasa makan ikan di pantai. Ayo makan buah spiritual keluarga Yue. Kepala keluarga Yue belum selesai berlatih. Pemilik pulau tersembunyi haha. Sambil tersenyum, dia duduk tepat di sebelah Ye Ruoshui, mengambil buah di atas meja dan memakannya tanpa ada jejak sikap orang kuat. Hampir selesai.
Penggabungan kristal ilahi cukup cepat. Butuh beberapa saat untuk menguasai teleportasi. Ayo, akhirnya kita berkumpul dan bicara. Lagi pula, keluarga Yue punya uang. Ayo makan buah spiritual ini. Ye Ruoshui mengernyitkan alis putihnya dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Lagi pula, waktu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Hal terpenting bagi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa adalah waktu. Wah, pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu muncul lagi di alun-alun, dengan rambut acak-acakan dan jubah berantakan, seperti pengemis putus asa yang berkeliaran di jalanan. Orang mesum tua dari keluarga Sue juga ada di sini. Pemilik pulau tersembunyi terkekeh dan mengangguk ke arah lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ketiga dewa perang juga mengangguk ke Sue Siwen, tapi hanya Ye Ruoshui yang mengangguk dengan dingin. Aku bukan lagi anggota keluarga Sue, aku hanya murid terlantar. Baiklah, ada sesuatu yang enak, mari kita bicara setelah makan. Sue Siwen menangkupkan tangannya ke arah semua orang, mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong daging kaki, dan menggigitnya, dan bekerja sama. Pakaiannya yang aneh membuatnya tampak seperti seorang pengemis tua. Haha, semua orang menggelengkan kepala, namun Sue Siwen kejam dan langsung mengesampingkan hubungannya dengan keluarga Sue, agar semua orang tidak memiliki sedikitpun ketidakpuasan atau dendam terhadapnya karena perbuatan keluarga Sue beberapa waktu lalu. Yue Qingcheng tidak pergi bermain piano hari ini, dia dipanggil ke pavilion Yixin oleh pemimpin klan keluarga Yue. Pada awalnya, dia sangat bingung mengapa pemimpin klan membiarkan dia duduk bersamanya di pavilion Yixin selama setengah malam meskipun tidak ada pekerjaan, meskipun dia tahu dia sedang berlatih keras. Baru pada tengah malam, ketika dia melihat awan berwarna-warni dan guntur serta kilat ungu tiba-tiba turun di langit di luar loteng, dia menyadari bahwa Yue Sishui merawatnya secara khusus. Kurung siku buka. Guntur dan kilat ungu secara ajaib menembus kepala Yue Sishui, membawa vitalitas langit dan bumi yang kuat, serta nafas kenyamanan yang membuatnya ingin tidur nyenyak. Tapi Yue Sishui memberitahunya bahwa dia tidak bisa tidur, dan juga memerintahkannya untuk berlatih di sini terus-menerus sampai dia meminta untuk bangun. Yue Qingcheng tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia tidak bertanya lagi dan mulai menutup matanya dan duduk dengan tenang. Diam-diam rasakan nafas yang memabukkan ini. Tidak jauh dari Yue Qingcheng, seorang wanita bertopeng berpakaian putih sedang duduk bersila di udara dengan mata tertutup, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu samar, dan aura sakral dan suci perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, syal sutra di wajahnya perlahan terlepas, menampakkan wajah yang memesona semua makhluk hidup. Di saat yang sama, matanya perlahan terbuka, dan matanya bersinar seperti bintang di malam hari. Mulut Yue Sishui melengkung, memperlihatkan senyuman yang bisa menjungkirbalikkan semua makhluk hidup. Melirik Yue Qingcheng di sebelahnya, dia tersenyum sedikit lagi dan melambaikan tangannya dengan lembut, membentuk perisai cahaya transparan yang mengelilingi ruangan. Kemudian mayat itu tiba-tiba menghilang ke dalam rumah. Temui pemimpin klan. Yue Sishui muncul lagi dan telah tiba di lapangan Beiyuan. Tiga tetua tertinggi keluarga Yue sangat gembira ketika mereka melihatnya dan membungkuk, dengan air mata kebahagiaan di wajah mereka. Haha, kalian turun dulu. Aku akan berbicara dengan beberapa senior tentang sesuatu. Yue Sishui tersenyum ringan dan menenangkan mereka. Pada saat yang sama, dia berbalik dan memberi hormat kepada Ye Ruoshui dan yang lainnya dengan suara rendah. Yue Sishui memberi penghormatan kepada 6 senior. Terima kasih banyak telah datang, Sishui. Halo, Tuan Long. Haha, Nona Sishui, kamu terlalu sopan. Jika kamu tidak mengatakan senior, aku akan memanggilmu senior. Begitu kamu memasuki alam dewa, kita semua setara. Kamu bisa memanggil kami saudara. Anak kecil, kamu tidak perlu memanggilku senior. Tiru saja dia dan panggil kami saudara. Pokoknya, kamu akan menjadi dewa. Ketujuh orang itu berdiri dengan cepat. Dewa perang, melihat Long Pifu itu tidak tahu bagaimana cara memanggil Yue Sishui. Terlihat sedikit malu, jadi dia segera membantunya terselesaikan. Haha, adik perempuan Sishui, aku beberapa tahun lebih tua darimu, jadi aku memanggilmu kakak. Selamat, kamu telah menyembunyikannya cukup dalam, dan kamu benar-benar mengambil langkah ini lebih cepat dariku. Long Pifu juga merupakan pahlawan dari generasi, tidak menunjukkan kepura-puraan apapun, dan berbicara langsung. Haha, aku mendapat pencerahan secara kebetulan. Aku tidak menyangka menjadi orang pertama yang memimpin. Yue Sishui tersenyum sedikit, dan semua orang dikejutkan oleh penampilannya yang menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Saya tidak menyangka keterampilan pesona keluarga Yue akan begitu kuat begitu mereka mencapai tingkat dewa, dan mereka hampir kehilangan kita. Pesona alami Nona Sishui tidak ada bandingannya di dunia.
Ye Ruoshui tertawa dan mulai bercanda, namun, dia juga diam-diam menyesali bahwa begitu wanita keluarga Yue menjadi dewa, ilusi mental dan keterampilan pesonanya begitu kuat. Jika dia adalah sekelompok ahli tingkat suci, dia akan sangat ketakutan sehingga dia tidak akan bisa melakukannya, melawan di depan Yue Sishui dan hanya akan duduk dan menunggu kematian. Kurung siku buka. Berhenti bercanda, ayo kita mulai bisnis. Pemilik pulau tersembunyi, yang telah makan begitu banyak, mengencangkan ekspresinya dan langsung menyiapkan lapangan untuk menampung beberapa orang di dalamnya. Lalu dia perlahan berkata sebenarnya, alasan mengapa kami datang ke sini kali ini adalah karena kamu telah mencapai level dewa, jadi aku ingin berbicara denganmu tentang beberapa hal yang tidak boleh kamu ketahui. Dan Long Pifu, kamu tentang untuk menjadi dewa, jadi kamu tidak bisa. Aku tidak akan menghindarimu. Tanda tanya, Tuan Pulau, tolong bicara. Yue Sishui tersenyum tipis, mengetahui bahwa bisnis akan datang, dan dengan cepat bersorak dan mendengarkan dengan cermat. Dan Long Pifu juga memiliki kilatan cahaya di matanya, dan dia sangat tertarik untuk mendengarnya. Pertama, kesepakatan antara pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di 3 istana tidak dapat secara langsung berpartisipasi dalam perang manusia biasa. Jika tidak, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di daratan akan menghancurkan mereka bersama-sama. Perjanjian ini tidak dibuat oleh penguasa kota ilahi, atau oleh Guru Si, tetapi sebuah perjanjian yang telah ada sejak keberadaan benua Yanlong. Itu dirumuskan bersama oleh generasi tua ahli tingkat dewa. Perjanjian ini telah berlangsung selama ratusan ribu tahun. Anda harus ingat ini. Anda dapat membalas dendam pribadi, tetapi Anda tidak dapat menyakiti siapapun. Dan orang yang tidak bersalah. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melindungi Anda. Bukankah itu diputuskan oleh penguasa kota dewa dan Tuan Si? Apakah ada orang kuat setingkat dewa di daratan sebelumnya? Yue Sishui, orang kuat setingkat dewa, sudah mengetahuinya sejak lama, tapi dia tidak tahu bahwa ini perjanjian itu sebenarnya dibuat oleh generasi dewa yang lebih tua ahli tingkat. Dia segera bertanya dengan bingung masih ada ahli tingkat dewa di daratan selama ratusan ribu tahun. Haha, benua Yanlong, meskipun kekurangan energi spiritual, masih ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang telah muncul dalam ratusan bertahun-tahun. Sue pengemis tua itu menjadi dewa 1000 tahun yang lalu, dan Sayoko juga menjadi dewa 500 tahun yang lalu. Kalian berdua menjadi dewa pada waktu yang hampir bersamaan. Apakah menurut Anda ada ahli tingkat dewa di masa lalu? Pemilik pulau tersembunyi sepertinya tahu kalau dia bertanya, dijawab dengan cepat. Dahi, Yue Sishui dan Long Pifu saling memandang, masing-masing melihat sedikit keterkejutan dan kebingungan di mata satu sama lain. Long Pifu ragu-ragu dan bertanya benua Yanlong sebenarnya memiliki sejarah lebih dari 100.000 tahun. Jika orang kuat tingkat dewa muncul setiap beberapa ratus tahun, bukankah akan ada ratusan orang kuat tingkat dewa di benua itu? Di mana ini? Orang kuat hilang. Sejauh yang saya tahu, ahli tingkat dewa memiliki kehidupan ratusan ribu tahun. Hehe, Ye Ruoshui tiba-tiba tersenyum, menunjuk ke langit, dan berkata, mereka pergi ke alam atas alam dewa. Itu adalah alam dewa. Alam ilahi, alam dewa. Ekspresi wajah Long Pifu menunjukkan bahwa dia semakin bingung, dan terus bertanya lalu, kenapa kalian apakah kamu akan pergi ke alam dewa? Bisakah kita berdua pergi ke alam dewa di masa depan? Ya, saya melihat silsilah keluarga dan menemukan bahwa nenek moyang dari 5 keluarga besar kita semuanya menjadi dewa, dan akhirnya pergi ke alam dewa pada saat yang sama. Yue Sishui juga sangat bingung dan menanyakan pertanyaan yang telah lama tersembunyi di hatinya. Haha, 3 dewa perang, Ye Ruoshui dan pemilik pulau tersembunyi tertawa getir di saat yang sama dan terdiam. Akhirnya, Ye Ruoshui menghela nafas. Memang benar bahwa semua nenek moyang kita pergi ke alam dewa, tetapi mereka adalah kelompok orang terakhir yang pergi ke alam dewa. Tentu saja, kami juga ingin pergi. Pesawat naga api kekurangan energi spiritual. Jika kita ingin berkultivasi, majulah selangkah lebih maju dan berkultivasi ke alam jenderal dewa, atau alam yang lebih tinggi. Hampir tidak mungkin berhasil berkultivasi tanpa pergi ke alam dewa. Hanya saja, kita tidak bisa pergi. Bukan hanya kita, menurutku para ahli tingkat dewa dari 2 istana lainnya juga sangat ingin pergi. Hanya saja tidak ada yang bisa pergi. Kecuali si kepala botak orang menyebalkan dan Tuan Si di kota ya Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa pergi ke alam dewa. Pesawat naga api adalah sumur mati dengan penutup lubang. Alam umum ilahi. Orang menyebalkan botak, mati dengan baik. Yue Sishui dan Long Pifu saling berpandangan lagi, ekspresi mereka berubah.
Sebenarnya ada alam umum ilahi di atas alam dewa surgawi, mana yang lebih kuat? Ye Ruoshui sebenarnya menyebut penguasa kota ilahi sebagai orang menyebalkan botak. Apakah benua Yanlong adalah sumur mati? Mengapa para dewa sebelumnya bisa pergi ke alam dewa? Kita tidak bisa pergi. Yue Sishui mencerna kata-kata Ye Ruoshui dan bertanya lagi. Karena pria botak mati dari kota ilahi itu telah menutupi sumur di benua Yanlong. Pemilik pulau tersembunyi jelas sama kesalnya dengan penguasa kota ilahi seperti Ye Ruoshui, dan dia bahkan mengutuk, melihat ke arah keduanya, mereka dan berkata perlahan. Apa yang saya katakan di bawah ini melibatkan rahasia terbesar pesawat naga api. Anda harus ingat untuk tidak menyebarkannya kepada orang luar, jika tidak, benua Nagayan pasti akan berada dalam kekacauan, dan pada akhirnya kemungkinan besar akan menyebabkan kepunahan total pesawat naga api. Faktanya, hukum langit dan bumi di setiap pesawat telah memberinya jalan masuk ke alam dewa, dan pintu masuk ke jalan kita ada di Pulau Ungu ribuan mil jauhnya dari pulau tersembunyi. Selama Anda melewati 5 level di Pulau Ungu dengan kekuatan Anda sendiri, setelah melewati 5 level, Anda dapat memasuki formasi teleportasi Pulau Ungu dan berteleportasi ke alam dewa. Tapi ribuan tahun yang lalu, penguasa kota ilahi datang. Penguasa. Pulau tersembunyi Xian-Xian menjelaskan kepada Yue Sishui dan Long Pifu selama setengah jam, lalu jelaskan dengan jelas sebab dan akibat dari masalah tersebut. Setelah selesai berbicara, Yue Sishui dan Long Pifu tidak berbicara untuk beberapa saat, tetapi keduanya terlihat sangat bersemangat dan kesal. Jika ini terus berlanjut, bukankah kita tidak akan pernah bisa keluar dari sumur kematian ini? Akankah miliaran orang di benua Yanlong melanjutkan nasib mereka selamanya? Ini terlalu tragis dan penuh kebencian. Yue Sishui menghela nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya dengan lembut kepala. Pada saat ini, suasana hatinya yang baik setingkat dewa benar-benar terbalik, dan dia merasa sangat sedih. Tidak, kita semua menunggu kelahiran seorang jenius yang tiada taraf. Menunggu jenius yang tak tertandingi ini memimpin semua orang untuk melarikan diri dari nasib benua Yanlong. Ye Ruoshui akhirnya berdiri, tetapi melihat ke barat daya, melihat ke arah yang tinggi gunung diselimuti kabut putih. Ya, kecuali seorang jenius yang tiada taranya telah lahir, jika tidak, kita hanya bisa tinggal di sumur mati ini, dan hanya bisa melihat dunia indah di luar sumur, sampai sumur mati di benua Yanlong akhirnya hancur total, kata pemilik pulau tersembunyi Sen Sen sambil menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya dengan lemah. Semua orang terdiam beberapa saat dan mengalihkan perhatian mereka ke timur. Di timur, fajar telah menyingsing, matahari merah perlahan terbit, malam perlahan memudar, dan hangatnya sinar matahari menyebar ke seluruh pulau Jinghu, membawa cahaya. Ye Qinghan berlatih sepanjang hari dan malam kali ini, cahaya warna-warni dan guntur serta kilat ungu kemarin sangat menyentuhnya. Bukan hanya dia, diperkirakan semua pejuang puncak alam penguasa di daratan sangat tersentuh, lagi pula mereka semua mulai menyentuh ambang hukum langit dan bumi. Dan guntur berwarna terang dan ungu ini adalah manifestasi paling penting dari hukum langit dan bumi. Lucy menyaksikan Ye Qinghan bermeditasi selama sehari semalam, dan diam-diam menghela nafas bahwa anak laki-laki ini benar-benar beruntung. Dia telah berlatih selama puluhan ribu tahun, tentu saja, tampilan hukum langit dan bumi ketika dia menjadi dewa paling menyentuh hati para pejuang puncak di alam pangeran dan prajurit puncak di alam suci. Orang dengan pemahaman yang kuat pasti akan memiliki beberapa wawasan, dan anak ini telah berlatih selama sehari semalam, dan dia jelas telah tersentuh dan tercerahkan, sepertinya anak ini memiliki harapan besar untuk menerobos ke alam kekaisaran dalam waktu 3 bulan. Saya khawatir bagian wayang di tingkat kedua akan dirusak olehnya. Sekarang saatnya menonton level terakhir, memikirkan level terakhir, Lucy tidak bisa menahan tawa tak berdaya. Memang benar bahwa penguasa Gunung Luoshen, yang mempelajari berbagai hal dari suatu tempat, sebenarnya bisa menemukan trik yang begitu cerdik, apakah anak ini bisa lolos tergantung pada kehendak Tuhan. Ye Qinghan membuka matanya, diam-diam menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas, hanya lapisan tipis kertas jendela yang hilang. Dia kemudian dapat melangkah ke ambang pemahaman hukum langit dan bumi. Dia sekarang secara samar-samar dapat merasakan hukum magis ruang, tetapi dia merasa ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan tentangnya, dan dia belum sepenuhnya memahaminya. Kurung siku buka. Baiklah, saya terus berlatih kesalahan tingkat kedua, dan sekarang saya bisa merasakan jejak konsepsi artistiknya. Selama melalui latihan terus-menerus dan korespondensi terus-menerus, cepat atau lambat lapisan kertas ini akan tertembus, dan dia yakin hari ini tidak akan lama lagi. Senior, tolong terus latih aku. Aku pasti bisa mengalahkanmu dalam waktu 3 bulan. Ye Qinghan berdiri dengan percaya diri dan berjalan ke arah Lucy sambil tersenyum. Saat dia berjalan,
langkahnya tidak pasti. Ada perasaan samar yang membayangi. Setelah 3 bulan, jika kamu tidak bisa mengalahkanku, aku harus membasmimu. Apakah kamu hidup atau mati tergantung pada nasibmu. Meskipun kata-kata Lucy masih dingin, masih ada sedikit urgensi dalam ucapannya. Saya harap anak ini bisa berhasil pada akhirnya, dan kemudian dia bisa melarikan diri dari penjara Gunung Luoshan. Lucy sangat kasar. Dengan lambaian tangannya, batang besi hitam muncul dari udara tipis. Kemudian batang besi itu tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di belakang kepala Ye Qinghan. Ye Qinghan selalu waspada, dia bergerak cepat ke samping dan memutar tubuhnya untuk menghindari pukulan fatal. Namun, batang besi itu terlalu cepat dan masih mengenai lengan kirinya. Ye Qinghan menahan rasa sakitnya, mengabaikannya, tidak melihatnya, dan akhirnya menutup matanya, dan tubuhnya mulai berlari cepat di aula. Latihan. Rasa sakit dan kegembiraan dimulai lagi. Kota Dewa. Sue Wuhen mengenakan jubah emas dan berjalan di jalanan kota ilahi. Di belakangnya ada beberapa utusan kota ilahi yang juga mengenakan jubah emas dan tidak dapat melihat wajah mereka. Sue Wuhen tidak berlatih hari ini, meskipun dia tahu waktunya sangat sempit. Dia hanya memiliki sisa lebih dari 1 tahun. Jika dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya ke alam kekaisaran pada tahun ini atau lebih, maka dia akan selalu mengenakan jubah seperti kulit sapi ini dan hidup dalam kegelapan selamanya, tanpa dirinya sendiri, tidak ada harapan, tidak ada hari esok. Penguasa kota ilahi memberinya rahasia tak berujung tentang pil buah spiritual, tetapi juga memberinya batas waktu. Sebelum Gunung Luoshan dibuka, seseorang harus berkultivasi ke alam kekaisaran, memasuki level tersebut, dan akhirnya mendapatkan pedang dewa. Jika dia berhasil, dia akan mencapai surga dalam 1 langkah. Jika dia gagal, dia akan menjadi utusan kota dewa selamanya dan mengenakan jubah emas ini selama sisa hidupnya sampai dia mati. Jadi dia sangat terdesak waktu, begitu ketat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bermain-main dengan wanita. Dia berlatih setiap hari dan setiap malam, hampir sampai menjadi gila. Dengan bantuan sejumlah besar buah spiritual dan rahasia ramuan, dia merasakan kebencian yang dimiliki Ye Qinghan terhadap keluarga Ye dan semua orang di rumah Dewa Perang, serta harapan yang dia impikan selama lebih dari 10 tahun. Itu memberinya obsesi yang sangat menakutkan, dan obsesi ini menciptakan kecepatan kultivasinya yang seperti roket. Beberapa tahun yang lalu di Pulau Netherworld, dia berada di alam marsekal tingkat pertama. 12 kumbang emasnya sebanding dengan tetua keluarga Sue, dan kekuatan keseluruhannya mencapai alam marsekal tingkat ketiga. Beberapa tahun kemudian, dia sekarang berada di puncak alam bawahan, dan 12 kumbang emas telah matang sepenuhnya. Dia yakin bahwa dia dapat langsung membasmi alam kaisar yang kuat hanya dengan serangan diam-diam. Tapi dia tahu itu tidak cukup, dia harus menjadi lebih kuat. Dia tahu bahwa dalam lebih dari setahun ketika jalan menuju surga akan terbuka, akan ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus menjadi lebih kuat. Tapi hari ini, dia berhenti berlatih, mengenakan jubah emas, berjalan keluar dari loteng kecil, dan sampai ke jalan utama Sencheng. Karena seorang pria dibebaskan dari penjara hari ini. Tu Qianjun tidak banyak berubah, 4 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun tidak meninggalkan banyak jejak di wajahnya, tetapi wajahnya menjadi lebih pucat. Dalam beberapa tahun terakhir, dia berada di penjara dewa, meskipun dia masih minum dan makan dengan baik, dan wanita cantik bergiliran menghangatkan tempat tidur setiap malam. Tidak ada perbedaan dalam hidup. Namun, kurangnya sinar matahari sepanjang tahun membuat wajahnya tampak pucat pasi. Dia melirik ke arah banyak orang yang datang menyambutnya di gerbang, dia tidak berkata apa-apa, tapi berdiri dengan rakus di bawah sinar matahari, sedikit menyipitkan matanya, menikmati paparan sinar matahari dan angin hangat yang bertiup dari sudut jalan. Kembalilah ke paviliun Tu Xian. Setelah sekian lama, Tu Qianjun tersenyum tipis, melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok orang menuju paviliun Tu Xian. Kembali ke paviliun Tu Xian, Tu Qianjun berjalan langsung ke ruang kerja Tu Shenwei dan mengobrol diam-diam selama setengah jam sebelum berjalan keluar dengan 2 kotak giok di tangannya. Kurung siku buka. Yang lain sudah bubar, Sue Wuhen, ikuti aku. Langsung membubarkan utusan kota dewa yang berdiri di depan pintu, Tu Qianjun mengangguk ke utusan di depan dan berjalan ke loteng kecil di sebelah kiri. Selamat, Tuan Muda, karena telah menerobos ke alam kekaisaran. Anda keluar dari penjara dewa lebih cepat dari jadwal. Mulai sekarang, Anda pasti akan terbang ke langit. Sue Wuhen tidak terkejut dan mengikuti Tu Qianjun ke dalam ruang kecil loteng. Kemudian dia melepas topi besar yang menutupi seluruh wajahnya dan berlutut dengan 1 kaki. Berlutut dan berkata dengan hormat. Bangunlah,
Aku telah merepotkanmu dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kamu adalah berkah tersembunyi. Kamu telah dihargai oleh Tuhan-Tuhan, dan kekuatanmu meroket. Tu Qianjun tersenyum, jelas dilepaskan lebih awal dan menerobos ke alam kaisar membuatnya merasa sangat baik. Saya tidak berani. Itu semua karena saya mempercayakan berkah besar kepada Tuan Muda. Hanya saja, tahun depan jalan surgawi Gunung Luotian akan dibuka. Wu Hen takut dia tidak akan pernah kembali. Dia tidak bisa terus mendukungnya. Tuan Muda di masa depan. Sue Wu Hen berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Haha, jangan khawatir, bukankah masih ada 1 tahun lagi? Berlatihlah dengan keras, berusahalah untuk menerobos alam kaisar secepat mungkin, dan pahami lebih banyak hukum. Aku percaya padamu. Tu Qianjun melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, lalu mengambil kotak giok dari meja, menyerahkannya kepada Sue Wu Hen, dan berbisik secara misterius, saya secara khusus meminta ayah saya untuk ini. Anda harus berlatih dengan baik. Jangan khawatir, turunkan aku. Apa ini? Sue Wu Hen merasa sangat bersemangat ketika dia melihat perilaku misterius Tu Qianjun yang tiba-tiba. Tu Qianjun tahu bahwa penguasa kota ilahi telah memberinya buah spiritual yang tak terhitung jumlahnya, ramuan dan rahasia, jadi pada saat ini, kotak giok ini hal-hal di dalamnya pasti tidak biasa. Teratai salju hitam, Tu Qianjun berkata sambil tersenyum. Ah, ketika Sue Wu Hen mendengar ini, wajahnya dipenuhi dengan ekstasi, dan matanya, satu abu-abu dan satu hitam, tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Teratai salju hitam adalah obat ajaib dan harta karun, tentu saja merupakan racun yang mematikan bagi orang lain, tetapi bagi keluarga Sue, itu adalah 3 harta karun teratas. Dengan teratai salju hitam ini, kekuatan ke-12 cacingnya bisa berlipat ganda, selama dia memasuki alam kekaisaran, perjalanan ke Gunung Luotian pasti akan sangat nyaman. Pada saat itu, Sue Wu Hen dengan cepat berlutut dan gemetar. Berkata Tuan Muda sangat baik kepada Wu Hen tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Tu Qianjun mencibir, senyum di wajahnya tiba-tiba berubah, menjadi sedikit ganas, penuh dengan kebencian, dan nadanya menjadi seram. Menjadi dingin. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya ingin kamu pergi ke Gunung Luotian. Jika Ye Qinghan tidak mati, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Jika dia mati, semua orang dari keluarga Yue dari keluarga Ye akan diberikan kepadaku. Aku akan membasmi, tidak meninggalkan siapapun. Hei, Sue Wu Hen tertawa terbahak-bahak, berbalik ke arah pintu, dan mengucapkan kata demi kata-kata Tuan, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini, tunggu saja kumbang emas saya, evolusi berhasil, Gunung Luotian, saya akan membuat orang-orang dari keluarga Ye dan keluarga Yue tidak mungkin hidup dan mati tidak masalah apakah itu keluarga Yue, keluarga Ye, keluarga Feng, keluarga Hua, atau orang-orang Longcheng. Aku tidak akan membiarkan siapapun pergi ya, haha. Hei, 2, tawa dingin dan kejam terdengar di loteng kecil, menakuti pelayan di luar loteng yang hendak masuk untuk menunggu. Lucy sangat marah. Meskipun dia menekan kekuatan dan ranah jiwanya, dia percaya bahwa dengan pemahaman tingkat dewa tentang hukum ruang angkasa, Ye Qinghan seperti belalang di dalam sangkar, tidak dapat melepaskan diri dari genggamannya tidak peduli seberapa keras dia melompat. Tapi hari ini dia menemukan sesuatu yang aneh. Batang besinya, yang selalu dia pukul dengan akurat, mulai meleset. Meski dia meleset sekali dan meleset, dia tetap merasa tak termaafkan. Dia adalah orang kuat setingkat dewa. Sudah berapa tahun dia berlatih? Puluhan ribu tahun. Bagaimana dia bisa ketinggalan? Bagaimana bisa gagal? Tetapi ketika dia melihat batang besinya masih tergeletak dengan tenang di lantai aula, dan sosok Ye Qinghan terus melompat semakin gembira di aula, tubuhnya menjadi semakin kabur dan menjulang, dia tahu bahwa itu memang benar, kasusnya tadi. Terlewatkan. Dia tidak terkejut sama sekali karena Ye Qinghan perlahan mulai memahami hukum ruang angkasa. Hanya saja, bahkan jika Ye Qinghan memasuki alam kekaisaran dan memasuki gerbang pemahaman hukum ruang angkasa, dia juga tidak menganggapnya serius. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang hukum ruang angkasa, masih mudah untuk berurusan dengan seorang pemula yang baru saja memasuki industri ini. Kenapa dia gagal? Dia tidak bisa memahaminya, jadi dia mengira itu karena dia lelah secara mental. Hanya saja dia bahkan tidak mempercayai gagasan ini. Jiwa seorang ahli tingkat dewa sangatlah kuat, dengan kendali sederhana seperti itu, dia dapat mengendalikannya selama 1000 tahun tanpa merasa lelah. Dia tidak bisa memahaminya, jadi dia menyerah, dia memutuskan untuk terus mengejar Monkey itu, mencoba mendorongnya ke alam kaisar sesegera mungkin, sehingga pemuda itu bisa menerobos jalan boneka dan mencoba keberuntungannya di tingkat ketiga.
Hanya berpikir bahwa ketika dia melirik Ye Qinghan lagi, alisnya tiba-tiba terangkat, sedikit kegembiraan muncul di matanya, dan sudut mulutnya tersenyum tanpa sadar. Di aula, sosok Ye Qinghan masih melompat-lompat di sana. Hanya menari, sosok Ye Qinghan menjadi semakin kabur, dan akhirnya menghilang tiba-tiba, berkedip langsung dari jarak lebih dari 10 meter. Kemudian sosok itu menghilang lagi, dan detik berikutnya muncul lagi 20 meter di sebelah kiri. Seluruh orang itu seperti hantu, terus-menerus berkedip bolak-balik di aula. Gemetar, haha, berubah. Akhirnya aku berhasil dalam berlatih. Alam Kekaisaran, saya akhirnya melangkah ke alam Kekaisaran. Ye Qinghan terus berjalan bolak-balik di aula, tertawa bahagia. Setelah kedatangan guntur 7 warna terang dan ungu hari itu, 2 bulan kemudian, dia akhirnya melangkah ke gerbang pencerahan hukum ruang angkasa, berhasil mempraktikkan langkah bingung tingkat kedua, dan mengubah tubuhnya. Ia pun berhasil memasuki ranah kekaisaran. Saat ini, seluruh tubuhnya terasa lebih nyaman dari sebelumnya, seluruh pori-pori di tubuhnya menjadi rileks, dan seluruh tubuhnya, termasuk jiwanya, tenggelam dalam perasaan nyaman dari dalam keluar. Dia berhenti, berdiri di sini dengan tenang, memejamkan mata, dan mulai menikmati konsepsi artistik yang indah ini. Kurung siku buka. Vitalitas langit dan bumi yang kental mulai berkumpul di sekelilingnya tanpa disadari, dan vitalitas langit dan bumi ini mulai mengalir ke dalam tubuhnya tanpa sadar. Perlahan, kulitnya mulai mengeluarkan lapisan cairan hitam. Pada saat yang sama, tanpa dia sadari, lautan jiwanya semakin meluas. Tapi inti ramuan di dantiannya berjalan dengan cepat, tetapi tidak bertambah besar, tetapi perlahan menyusut, dan warnanya menjadi emas dan tembus cahaya. Setengah jam kemudian, Ye Qinghan perlahan membuka matanya. Mataku terasa sangat nyaman sehingga saya merasa santai. Tanpa diduga, saya menemukan serpihan bubuk hitam mulai berjatuhan dari tangan dan wajah saya. Apa yang terjadi? Mengapa tubuhku begitu hitam dan mati rasa? Apa ini? Ye Qinghan baru saja terbangun dari perasaan indah itu ketika dia tiba-tiba terkejut. Tidak perlu ribut. Ini adalah kotoran di tubuhmu. Kamu telah memasuki alam kekaisaran, dan vitalitas langit dan bumi akan mencuci sumsummu dan memotong rambutmu, membuat tubuhmu lebih kuat. Kata-kata Lucy terdengar samar, dan pada saat yang sama, dia memegang tangannya dengan lambaian. Ye Qinghan merasakan angin sepoi-sepoi bertiup, dan semua gumpalan hitam di tubuhnya berubah menjadi bubuk hitam dan melayang keluar. Bahkan kotoran di celana dalamnya telah sepenuhnya hilang. Metode sangat ajaib. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Ye Qinghan bergerak beberapa kali, merasakan kelegaan membaca di tubuhnya, dan dengan cepat berbalik dan membungkuk kepada Lucy 3 kali. Selama lebih dari setengah tahun, Lucy terus menjadi rekan tandingnya secara gratis tanpa keluhan atau ketidakpuasan. Dia sangat berterima kasih atas hal ini. Meskipun dia juga bertanya-tanya mengapa Lucy begitu baik padanya, hal itu tidak mengurangi rasa terima kasihnya yang tulus kepada Lucy. Semuanya didapat dari pemahaman dan kerja kerasmu sendiri. Dan mungkin, jika kamu benar-benar berhasil keluar hidup-hidup, kamu belum tentu menyalahkanku di kemudian hari. Lucy berkata dengan tenang. Dia melambaikan tangannya, melihat di matanya ketekunan dan kerja keras pemuda itu selama 6 bulan terakhir. Bagaimana seorang remaja biasa bisa bertahan dipukuli setiap hari selama lebih dari setengah tahun? Setelah mendengar ini, Ye Qinghan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Sudah terlambat bagiku untuk berterima kasih kepada seniorku, jadi bagaimana aku bisa menyalahkan seniorku? Haha, izinkan aku memberitahumu ini, kamu sekarang memasuki jalur pemahaman hukum ruang angkasa. Faktanya, hukum ruang angkasa banyak pejuang yang menganggapnya tidak berguna. Pada dasarnya tidak ada yang akan memilih untuk mempraktikkan hukum ruang angkasa pada awalnya. Kamu tahu bahwa orang-orang kuat setingkat dewa dapat berteleportasi. Ketika seorang pejuang mencapai tingkat dewa, hukum langit dan bumi akan secara otomatis memberinya keterampilan teleportasi dan kristal ilahi. Dan setelah mempraktikkan hukum luar angkasa, hasil akhirnya adalah manusia tubuh bisa berteleportasi, senjata bisa berteleportasi. Jadi, karena kamu bisa mendapatkan keterampilan seperti itu secara gratis setelah menjadi dewa, mengapa para pejuang masih perlu memahami hukum ruang angkasa sejak awal? Tentu saja, saya belum banyak mengerti tentang hukum luar angkasa, dan saya tidak terlalu jelas, jadi saya harap saya tidak menyakiti Anda, jadi jangan salahkan saya di masa depan. Yah, ternyata jika dewa ahli level bisa mendapatkan keterampilan teleportasi secara gratis, maka mempraktikkan hukum ruang angkasa akan sia-sia. Jika Anda mempraktikkan hukum lain, Anda akan memiliki lebih banyak keterampilan menyerang dan bertahan setelah menjadi dewa,
dan Anda juga akan mendapatkan keterampilan teleportasi secara gratis. Ye Qinghan mengerti, tapi dia tidak menyalahkan atau mengeluh tentang Lucy sama sekali. Lagi pula, jika bukan karena Lucy, aku bahkan tidak tahu apakah dia bisa masuk ke alam kekaisaran. Selain itu, ia percaya bahwa keberadaan adalah kebenaran, dan ia tidak percaya bahwa hukum ruang angkasa sebagai hukum tertinggi hanya dapat berteleportasi. Kurung siku buka. Tentu saja saya tidak akan menyalahkan senior, dan saya sangat berterima kasih kepada senior karena telah menyelesaikan keraguan saya. Yah, saya memutuskan untuk menantang Anda secara resmi dalam 3 hari. Saya akan memecahkan rintangan terakhir dan hancurkan saluran boneka. Ye Qinghan membungkuk lagi untuk berterima kasih padanya dan berkata dengan tulus. Oke, aku menunggumu untuk menantangku kapan saja. Lucy mengangguk ringan, dan janggut tipis di dagunya bergerak-gerak saat dia berbicara. Bersama dengan wajah kambingnya, dia tampak seperti manusia putih berbentuk manusia, kambing. Tapi setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba teringat dan berkata lagi. Baru saja, kamu sepertinya menghindari salah satu seranganku. Hah, Ye Qinghan memandang Lucy dengan aneh, seolah menanyakan pertanyaan tentang dirinya yang dipukuli. Apakah aneh menghindarinya sekali setelah melakukannya ratusan ribu kali? Saya telah dipukuli selama lebih dari setengah tahun, dan saya juga memahami hukum ruang angkasa, apakah tidak normal menghindari salah satu serangan Anda? Jadi dia berkata dengan sangat rendah hati ya, saya sudah berlatih begitu lama dan hanya lolos 1 kali. Apakah itu membuat Anda tertawa? Apakah itu lucu? Lucy terkejut ketika mendengar ini, dan dia dengan cepat berkata jika kamu bisa menghindar sekali, kamu tidak akan membuatku tertawa. Ayo, aku akan tetap menyerangmu seperti sebelumnya, kamu menghindar lagi dan tunjukkan padaku. Mengenai jawaban Ye Qinghan, dia tidak percaya sama sekali bahwa dengan sedikit hukum luar angkasa yang dia pahami, dia bisa menghindari serangannya. Dia tidak mempercayainya sama sekali. Anda harus tahu bahwa kekuatan Ye Qinghan, hukum luar angkasa, dan gerak kaki yang tampak luar biasa sebenarnya tidak layak untuk disebutkan di mata Lucy. Dan bahkan jika dia 2 kali lebih kuat, Lucy yakin dia tidak akan bisa menghindari serangannya sama sekali. Tapi, setengah jam kemudian, mata ramping Lucy yang seperti celah tiba-tiba terbuka lebar dan bulat. Ye Qinghan sebenarnya berhasil menghindari salah satu serangannya setelah dia menyerangnya 100 kali berturut-turut. Bagaimana kamu melakukan itu? Lucy langsung berdiri, dan sosoknya melintas di depan Ye Qinghan, meraih bahu Ye Qinghan, dan berteriak, sama sekali tanpa ketenangan masa lalu, atau sikapnya, orang kuat setingkat dewa. Itu saja, bersembunyi dan bersembunyi, kan? Ye Qinghan terkejut dan berkata dengan malu sambil menyentuh kepalanya. Kentut, saya adalah seorang pejuang di puncak alam dewa. Bisakah Anda, seorang pejuang yang baru saja memasuki alam kaisar, menghindari serangan itu? Bahkan jika Anda telah berkultivasi ke alam suci, Anda mungkin tidak dapat mengelak. Lucy cemas dan benar-benar menyapu alam dewa. Stabilitas orang kuat secara langsung menyebabkan dia mengutuk. Benar, kenapa aku menghindarinya? Apa yang terjadi? Kali ini giliran Ye Qinghan yang bingung dan bertanya pada Lucy dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kamu bertanya padaku, aku masih bertanya padamu. Lucy mengutuk lagi, dan kemudian berpikir, bagaimana anak ini bisa mengetahui masalah rumit seperti itu ketika dia baru saja memasuki alam kaisar. Setelah hening beberapa saat, dia membiarkannya pergi dari Ye Qinghan dan melanjutkan ditanya bisakah kamu memberitahuku detail bagaimana kamu menghindari seranganku? Ini, melihat Lucy sangat berhati-hati, Ye Qinghan mulai berpikir dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia dengan sungguh-sungguh menjawab. Senior, selama 6 bulan terakhir, saya sebenarnya telah memikirkan tentang bagaimana menghindari serangan Anda dan melatih gerak kaki saya. Selama saya bisa melatih gerak kaki tingkat kedua dengan sukses, itu berarti saya telah memahami sedikit hukum ruang angkasa, saya bisa melangkah ke alam kaisar. Melihat Lucy mendengarkan dengan cermat, Ye Qinghan melanjutkan jadi saya tidak terlalu memikirkannya, saya hanya memikirkannya bagaimana menghindari seranganmu, dan memulainya aku tidak memahaminya setelah dikalahkan olehmu selama setengah tahun, dan aku tidak memiliki petunjuk. Tapi cahaya warna-warni 2 bulan lalu memberiku sedikit wawasan. Cahaya tiba-tiba datang, dan kemudian tiba-tiba menyebar dengan cepat ke segala arah, menerangi seluruh langit dalam sekejap. Saya memiliki sedikit wawasan pada saat itu. Benang wawasan. Itu dikaitkan dengan saya dan menghindari serangan Anda. Saya menyadari bahwa, jika ada serangan yang dikirim, itu akan menyebabkan getaran di ruang angkasa, dan getaran ini jika Anda merasakannya dengan hati,
Anda akan menemukan lintasan dan frekuensi getaran, dan kemudian Anda dapat menilai kecepatan dan sudutnya. Serangan itu, serta waktu dan jarak ke arahmu, sehingga kamu dapat bereaksi dengan cepat dan mencari cara untuk menghindarinya. Begitulah caraku menilai fluktuasi dan frekuensi seranganmu, dan mencoba menghindarinya. Namun, jelas aku belum sepenuhnya menguasai trik ini, jadi aku tidak bisa sepenuhnya menghindari seranganmu. Ye Qinghan berbicara secara detail, menjelaskan bagaimana dia memahami ruang, aturan, cara memasuki alam kekaisaran, dan cara sukses menghindari serangan Lucy semuanya dijelaskan. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia melihat Lucy mengerutkan kening, berpikir bahwa dia telah melakukan latihan dengan buruk, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata lagi dengan rasa malu, "Ada apa, senior, apakah saya berpikir ke arah yang salah?" Lucy akhirnya berbicara, dia tenggelam dalam pikirannya. Dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak salah. Yang salah adalah kami adalah para idiot di alam dewa yang mengatakan bahwa hukum ruang angkasa tidak berguna." Lalu, dia terdiam beberapa saat lagi, namun tiba-tiba dia mengarahkan kepalanya dan mengutuk, "Aku akan membasmimu paman, orang menyebalkan itu memberitahuku bahwa hukum ruang angkasa tidak ada gunanya. Sial, hukum ruang angkasa adalah hukum surga yang paling mengagumkan dan bumi." Kemudian dia menatap Ye Qinghan dengan senyuman di wajahnya dan tertawa keras, "Wah, sial, kamu jenius, tahukah kamu? Tetap berpegang pada caramu memahami hukum ruang angkasa. Aku akan memberinya sebuah pukulan. Jika Anda berhasil memahami misteri luar angkasa, siapa yang dapat menyerang Anda? Pada level yang sama, Anda tidak akan terkalahkan. Setidaknya, Anda akan menjadi tak terkalahkan saat melarikan diri. Mampu mendeteksi terlebih dahulu lintasan dan frekuensi serangan orang lain sungguh luar biasa. Luar biasa sekali." Melihat wajah kambing yang penuh kegembiraan, sepertinya dia menjadi gila. Lucy, Ye Qinghan tercengang, dengan mulut terbuka lebar dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Setelah penjelasan rinci Lucy, Ye Qinghan akhirnya memahami betapa mengagumkan pemahamannya tentang jalur ruang misterius. Kabur tak terkalahkan. Tidak, Ye Qinghan diam-diam merasa bahagia, tidak hanya dia tak terkalahkan dalam melarikan diri di level yang sama, tetapi keterampilan tempur gabungannya juga tak terkalahkan dalam serangan di level yang sama. Jika Anda terus memahami hukum misterius ruang angkasa dan dapat 100% menentukan frekuensi dan lintasan serangan musuh, maka Anda akan benar-benar tak terkalahkan dalam hal serangan dan pertahanan di level yang sama. Kurung siku buka. Prajurit dengan level yang sama tidak dapat menyerang diri mereka sendiri, tetapi mereka dapat membasmi musuh secara instan melalui gabungan keterampilan tempur. Bukankah ini tak terkalahkan pada level yang sama? Apa itu? Memikirkan hal ini, tubuh Ye Qinghan gemetar tanpa sadar, jakunnya terus menggeliat, dan dia terus menelan air liur dalam jumlah besar. Ye Qinghan sedang dalam suasana hati yang rumit saat ini. Dia tahu bahwa dia akhirnya bukan lagi putra tertua ketujuh dari keluarga Ye. Dia bisa kembali ke keluarga Ye secara terbuka dan lantang, mengumumkan dengan lantang bahwa tuan muda ketujuh dari keluarga Ye telah kembali, dan majikan ketujuh dari keluarga Ye telah kembali. Dia masih baik-baik saja. Pergilah ke keluarga Yue secara besar-besaran dan beritahu keluarga Yue betapa tepat keputusan Anda. Dia bisa pergi ke Manceng dan memberitahu bos wanita betapa kuatnya pria itu saat ini. Dia bisa memberitahu Ye Qingwu bahwa dia sepenuhnya bertanggung jawab atas dirinya. Dia bisa memberitahu saudara perempuannya yang lemah bahwa dia akhirnya bisa melindunginya selama sisa hidupnya. Setelah 3 hari istirahat, Ye Qinghan menstabilkan emosinya dan menjadi akrab dengan keadaan alam, tubuh dan jiwa kaisar. Dia tidak peduli tentang menjelajahi keterampilan terbang kendali udara yang diberikan kepadanya oleh hukum langit dan bumi di alam kekaisaran. Dia memutuskan untuk segera memulai tantangan. Dia telah tinggal di Gunung Luoshen selama hampir 4 tahun. Dia sangat ingin keluar dan kembali ke benua Yanlong dan Yejiabao. Senior, saya secara resmi menantang Anda untuk lulus level. Ketika dia siap, Ye Qinghan menangkupkan tangannya ke arah Lucy. Lucy tersenyum lembut dan berkata, "Ayo." Sebenarnya, dia tahu bahwa Ye Qinghan pasti bisa mengalahkannya setelah mengendalikan kekuatannya, tetapi peraturan tetap diperlukan. Bagaimanapun, dia telah bersumpah-sumpah darah para dewa di depan penguasa Gunung Luoshen. Jika dia melanggar aturan yang ditetapkan oleh penguasa Gunung Luoshen saat itu, dia akan dilenyapkan dengan kejam oleh hukum langit dan bumi. Yah, aku tersinggung. Wajah Ye Qinghan menjadi serius, dengan cahaya menyala di matanya. Dia memegang belati Qinglong erat-erat di tangannya dan berteriak, binatang-binatang itu bergabung. Setelah dengan cepat bergabung, Xiao Hei terdiam.
Setahun kemudian, muncul untuk pertama kalinya, tubuh kecil itu berubah menjadi bayangan, mengeluarkan raungan panjang, dan menembus tubuh Ye Qinghan lagi. Detik berikutnya, aura Ye Qinghan tiba-tiba melonjak, dan beberapa tato aneh dan misterius perlahan muncul di sudut matanya. Transformasi. Tubuh Ye Qinghan tiba-tiba menghilang dan terus berkedip-kedip di aula. Meskipun tubuhnya bergerak tanpa jejak, ia terus mendekati Lucy. Minum. Tubuh Lucy tiba-tiba terbang di udara, tubuhnya memancarkan semburan cahaya yang menyilaukan, dan perisai cahaya super besar menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, dia terus melambaikan tangannya, dan pedang udara yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak, menembak keluar dari tubuhnya, menembak secara acak dan acak ke segala arah. Sangat cerdas. Ye Qinghan menghela nafas secara diam-diam. Meskipun metode penanggulangan Lucy sederhana, itu sangat efektif. Pada saat ini, dia samar-samar mengerti bahwa mungkin Lucy sudah mengetahui kartu trufnya dan tidak akan membiarkannya mendekat. Selama dia tidak bisa mendekat, gabungan keterampilan tempur tidak akan efektif. Jadi jika Lucy bisa terus mendukung selama sebulan, keduanya akan seri. Hasil imbang berarti kekalahan Ye Qinghan. Jika Ye Qinghan ingin memenangkan level ini, dia harus mengalahkan dan melukai Lucy. Meskipun Lucy menetapkan tingkat energi pertempurannya berada di alam kekaisaran tingkat kedua, dia tidak takut menggunakan semua energi pertempuran di alam kekaisaran tingkat kedua. Bagaimanapun, dia hanya perlu mendukungnya untuk satu hal, bulan dan dia akan dapat pulih setelah waktu yang disepakati. Kultivasi tingkat dewa dan semangat juang tingkat kaisar tingkat kedua masih tidak terlihat olehnya. Wosh! Wosh! Tubuh Ye Qinghan terus berkedip, menghindari pedang ki kacau yang dikirim oleh Lucy, tapi dia diam-diam memikirkan cara. Kurung siku buka. Saya tidak punya pilihan selain menyerang meskipun terluka. Setelah beberapa saat, Ye Qinghan memikirkannya dan menyadari bahwa masih tidak ada cara untuk memecahkan situasi. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menyerang dengan paksa. Dia sekarang berada di alam semangat juang kaisar tingkat pertama. Setelah bergabung dengan Xiao Hei, dia sudah dapat mencapai kekuatan yang mendekati alam kaisar tingkat ketiga. Dan jiwa telah mencapai puncak alam kekaisaran. Dia hanya bisa mengandalkan aura kasarnya untuk bertahan sementara melawan pedang udara Lucy, lalu dengan cepat mendekati Lucy dan melepaskan keterampilan tempur gabungannya. Serang. Ye Qinghan mengertakkan giginya, cahaya cian muncul dari tubuhnya, dan perisai cahaya cian tiba-tiba terbentuk. Pada saat yang sama, dia mulai berlari ke arah Lucy dalam garis lurus. Hehe, Lucy sudah lama berharap bahwa Ye Qinghan hanya akan memilih untuk menyerang dengan keras pada akhirnya. Dia melambaikan tangannya dengan cepat, dan pedang energi yang dipancarkan dari tubuhnya tiba-tiba berlipat ganda. Dan arah lari Ye Qinghan beberapa kali lebih padat. Tahan auranya. Jiwa berada dalam kekacauan. Ye Qinghan mengabaikannya, membuka matanya lebar-lebar, meraung, dan pada saat yang sama, cahaya ungu centil menyala, menutupi Lucy di udara. Bang, 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 suara perpotongan emas dan besi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Aura Ye Qinghan langsung hancur, dan kemudian ada beberapa pedang udara yang ditembakkan ke arahnya dengan cepat. Ye Qinghan mengertakkan giginya, tubuhnya bergetar aneh, dan dia melesat ke depan dengan cepat. Ci! Ci! Tepat sebelum tubuh Ye Qinghan menghilang, beberapa pedang udara melewati tubuh Ye Qinghan, mengeluarkan beberapa panah darah dan menyebarkannya ke udara. Detik berikutnya, Ye Qinghan muncul lagi dan sudah berada di depan Lucy. Wajahnya sepucat salju, dan ada banyak lubang darah yang terlihat dengan mata terbuka di tubuh dan lengannya. Senior, aku menang. Ye Qinghan memegang belati di tangannya, dan dengan cepat menggaruk leher Lucy dengan mata tertutup, menimbulkan bekas darah samar. Kemudian tubuhnya gemetar, dan seteguk darah tumpah dari mulutnya, jatuh dengan lemah dan cepat dari udara. Lucy tiba-tiba terbangun dan merasakan kelembapan sejuk di lehernya, wajahnya tampak seperti baru saja melihat hantu, dan matanya yang tipis melebar dan bulat. Melihat Ye Qinghan dengan cepat menyentuh tanah, dia dengan cepat melintas dan muncul di tanah, mengulurkan tangan untuk menangkap Ye Qinghan yang jatuh dari udara. Kehilangan suaranya dan berkata, "Wah, apa yang terjadi barusan? Orang pembawa sial, kamu benar-benar membiarkan aku memasuki ilusi sebentar. Kamu hampir membasmiku." Ye Qinghan, yang selalu ada di sana, memiliki binatang perang, dan dia tahu bahwa Ye Qinghan memiliki binatang perang. Setelah binatang buas bergabung, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Dia juga tahu bahwa Ye Qinghan telah menyembunyikan kartu trufnya. Dia tahu bahwa Ye Qinghan bisa mengalahkannya, tapi setidaknya itu harus menjadi pertempuran, bukan? Tanpa diduga, mereka bertemu dengannya dan membuatnya pingsan, membasminya seketika.
Kenapa kamu tidak terkejut? Tidak takut. Jika Ye Qinghan benar-benar memotong kepalanya dengan belati sekarang, dia akan benar-benar mati. Batuk, batuk. Ye Qinghan tidak menjawab, tapi dengan cepat duduk bersila dan mulai mengobati lukanya. Dia baru saja melawan pedang udara yang tak terhitung jumlahnya, meskipun dia dengan paksa memutar tubuhnya di saat-saat terakhir untuk menyelamatkan bagian vital tubuhnya, lebih dari selusin lubang kecil di tubuh dan lengannya ditembus oleh pedang udara. Bas, Lucy tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aliran udara putih keluar dari tubuhnya dan langsung menyelimuti tubuh Ye Qinghan. Di bawah aliran udara putih, luka-lukanya mulai menutup dengan cepat. Bekas luka, tentu saja, telah muncul, ada hubungannya dengan aliran udara ajaib di cincin jiwanya. Kurung siku buka. Lebih dari 10 menit kemudian, Ye Qinghan membuka matanya, dengan sedikit senyum di wajahnya, dan berkata kepada Lucy di sampingnya, "Senior, saya telah lulus ujian." "Tentu saja, kamu hampir membasmiku, katakan padaku cepat, beritahu aku. Bagaimana kamu melakukannya?" Lucy menarik aliran udaranya, mengangguk cepat dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. "Baiklah, aku beritahu senior, tolong jangan sebarkan berita ini." Ye Qinghan terdiam beberapa saat dan memutuskan untuk memberitahu Lucy. Lagi pula, dia telah melihat semua yang telah dilakukan Lucy selama setahun terakhir, dan Lucy pasti telah melepaskan dirinya sendiri, dan juga membuatnya memahami hukum ruang ini adalah keterampilan tempur gabungan yang dihasilkan setelah monster perang junior bergabung, yang dapat membuat prajurit dengan tingkat alam jiwa yang sama pusing. Pertempuran. Gabungan keterampilan, jiwa dengan level yang sama pusing. Saya bercabang. Lucy terdiam. Dia tidak menyangka bahwa pesawat material kecil di benua Yanlong dapat menghasilkan keterampilan sesat seperti itu, tetapi dalam sekejap mata, dia memikirkan tentang wanita berjubah merah yang lebih mesum, dan dia mengerti sedikit. Cahaya di matanya terus berkedip sejenak, dan kali ini dia berkata dengan ekspresi yang lebih serius, "Nak, kamu harus melewati tingkat ketiga, memasuki paviliun dewa kecil, dan menghancurkan Gunung Luoshan. Jalanmu akan lebih rumit di masa depan. Agar lebih luas lagi. Prestasimu akan mencapai ketinggian yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan." "Haha, tentu saja aku harus melewati level ketiga. Aku belum mau mati. Ada banyak orang di luar menungguku. Kembali. Apa itu? Senior, bolehkah aku pergi ke lembah kecil itu? Aku sudah lama tidak makan hewan buruan, dan belum mandi. Aku sangat rindu rasanya." Ekspresi tekad muncul di mata Ye Qinghan, dan perlahan dia berdiri dan menyeringai pada Lucy. "Tentu saja, ayo pergi. Ayo istirahat yang baik selama beberapa hari, lalu lewati level ketiga dalam satu gerakan." Lucy juga menyeringai, dan bersama Ye Qinghan, dia bergoyang dan menghilang ke aula. Di sebuah lembah kecil, Ye Qinghan duduk di tepi danau, melihat pantulan langsung di danau, dan dipenuhi emosi untuk beberapa saat. Dalam sekejap, hampir 4 tahun telah berlalu. Anak laki-laki yang awalnya telah berubah menjadi anak laki-laki dewasa dan tampan. Raut wajahnya yang kekanak-kanakan telah hilang, dan janggut tipis mulai tumbuh di dagunya. Tubuhnya pun bertambah tinggi sebesar kepala, menjadi 1,78 meter. Meski sosoknya berubah, namun penampilan fisiknya tidak banyak berubah. Ia tetap terlihat seperti pemuda ringkih seperti biasanya. Aku ingin tahu seperti apa rupa gadis kecil di gunung belakang itu. Dan Yue Qingcheng, Ye Qingwu menjadi lebih cantik dan menawan setelah beberapa tahun. Tanya Ye Qinghan. Menyentuh hidungnya, dia hendak menghela nafas beberapa kali, namun kemunculannya di danau tiba-tiba pecah, dan bayangan hitam tiba-tiba keluar dari air dan langsung jatuh ke pelukannya. "Bos, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu begitu terpesona?" Xiao Hei dengan bersemangat menggosok dirinya ke pelukan Ye Qinghan dan berkata melalui pesan itu. "Yah, aku tidak memikirkan apa-apa. Tangkap beberapa burung pegar dan panggang mereka." Ye Qinghan tersenyum sedikit dan berkata, "Oke." Ketika Xiao Hei mendengar ini, matanya bersinar terang, dan dia dengan cepat bergegas ke semak-semak di dekatnya. Setelah beberapa saat, dia menangkap beberapa burung pegar dan kelinci. Ye Qinghan sedang bermain-main sebentar, dan satu orang dan satu hewan mulai menikmatinya. Makanan enak pun datang. "Apakah ini hewan peliharaanmu?" Tepat ketika Ye Qinghan hampir selesai makan, Lucy tiba-tiba muncul. Dia menghilang setelah membawa Ye Qinghan ke sini hari itu, tapi sekarang dia tiba-tiba muncul dan melihat Xiao Xi. "Hei tidak bisa, mau tidak mau berkata dengan penuh minat. Kurung siku buka." Senior mengatakannya salah. Ketika Xiao Hei melihat Lucy datang, dia segera melemparkan dirinya ke pelukan Ye Qinghan dan menolak untuk menunjukkan wajahnya.
Ye Qinghan mengambil Xiao Hei dan membelai wajah Xiao Hei sambil tersenyum. Kepala berkata, dia bukan peliharaanku, dia adalah saudaraku, saudara laki-laki yang akan menemaniku bertarung sepanjang hidupku. Bos, kamu akan selalu menjadi bosku. Ketika Xiao Hei mendengar ini, dia tergerak dan berkata, melawan Ye Qinghan, mengungkapkan kegembiraan dan nostalgianya terhadap Ye Qinghan. Baiklah, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Lucy memandang tanduk Xiao Hei dengan penuh arti, dan terus tersenyum dan berkata, kapan kamu akan melewati level ketiga? Saya dapat memberitahu Anda bahwa level ketiga adalah level master. Pengaturannya sangat rumit dan tidak praktis. Jika Anda tidak berhati-hati, bahkan jika Anda memiliki keberuntungan yang luar biasa, akan memakan banyak waktu untuk menerobos. Masih ada 1 tahun tersisa hingga hari ketika jalan surgawi Gunung Luoshen dibuka. Ini waktu karena kamu menerobosnya level ketiga, level pertama dan level kedua akan jauh lebih lemah, jadi kemungkinan besar kamu tidak menembus level ketiga, tetapi para prajurit dari benua Yanlong mengikuti jejakmu. Jadi kamu harus melakukannya, jadilah secepat mungkin. Seperti ini ya. Ayo kita lakukan besok, lagi pula aku sudah istirahat beberapa hari. Ye Qinghan berpikir sejenak dan memutuskan untuk memulai level ketiga besok. Baiklah, aku akan istirahat di sini dan membawamu ke tingkat ketiga besok. Kamu harus istirahat yang baik. Lucy mengangguk dan duduk di tempat. Ye Qinghan juga membiarkan Xiao Hei memasuki ruang binatang perang dan segera mulai mengisi ulang baterainya, bersiap untuk langsung memasuki level ketiga besok. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan pada hari kedua, Ye Qinghan mengemas semuanya dengan penuh semangat. Melihat Ye Qinghan sudah siap, Lucy membawanya untuk berteleportasi secara langsung. Kenapa masih seperti ini? Ye Qinghan melihat sekeliling dengan aneh dan menemukan bahwa dia masih kembali ke aula beberapa hari yang lalu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lucy dengan aneh dan berkata, haha, kamu bisa melewati level ketiga di sini. Meski sangat sederhana di sini, nyatanya aku belum membuka banyak mekanisme. Kamu akan tahu nanti, kata Lucy sambil tersenyum misterius. Kemudian dia melambaikan tangan kirinya dan menembakkan pedang udara, menembaki dinding di sebelah kiri dengan keras. Pedang udara itu tenggelam langsung ke dinding, dan suara klik tiba-tiba terdengar di aula. Ye Qinghan segera menoleh dan melihat pilar-pilar batu kecil dan tersusun rapi tiba-tiba muncul di tengah aula. Pilar-pilar batu itu tidak cukup besar untuk dipijak oleh satu orang, tetapi ada begitu banyak pilar batu, sebanyak 100.000. Beberapa. Apa ini? Melihat situasi aneh ini, Ye Qinghan bertanya pada Lucy dengan heran. Ini adalah gerbang takdir tingkat pertama dari tingkat ketiga. Wajah Lucy menjadi sangat serius saat ini, dan dia berkata kepada Ye Qinghan dengan nada acuh tak acuh, ada 3 tingkat gerbang takdir. Kamu harus setelah semuanya rusak, pintu takdir terbuka dan kamu bisa memasuki paviliun dewa kecil. Wah, aku dengan sungguh-sungguh bertanya apakah kamu bersedia menerobos. Jika kamu tidak mau, aku bisa menyelamatkan hidupmu dan memberi Anda hadiah. Chuluo Sensan, tetapi kultivasi Anda harus dihapuskan. Anda tidak akan bisa berlatih seumur hidup. Jika Anda memilih untuk lulus level, Anda tidak akan bisa berhenti di tengah jalan, dan ada kemungkinan besar Anda akan mati di level gerbang takdir ini. Level ini telah ditentukan oleh masternya sendiri. Aku tidak bisa ikut campur sama sekali, kalau tidak aku akan segera dibasmi. Jadi, kamu yang menentukan pilihanmu sendiri. Melihat wajah serius Lucy, Ye Qinghan tahu bahwa dia akan memulai bisnis, tetapi dia tidak menyangka Lucy akan memberinya pilihan. Saat ini dia ragu-ragu. Ada kemungkinan besar kematian jika Anda menembus level tersebut, dan Lucy tidak akan pernah berbohong kepadanya tentang hal ini. Tidak menerobos masuk, dia bisa keluar hidup-hidup dan kembali ke Yejia. Tapi, apakah aku akan menjadi orang yang tidak berguna? Kembali hidup-hidup, tidak, lebih baik mati daripada hidup seperti guk-guk tak berguna. Ye Qinghan membuat keputusan setelah beberapa saat. Dia telah menikmati kehidupan menyenangkan dan mengasyikkan yang dibawa oleh kekuatannya yang kuat. Jika dia dibiarkan menjadi orang yang tidak berguna saat ini, dia akan rela mati. Saya memilih untuk menerobos, jalan orang kuat saya tidak perlu takut akan bahaya dan kesulitan apapun, dan hanya dengan hati yang kuat saya bisa menjadi orang kuat. Ye Qinghan berteriak tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, miliknya semangat juang pun melonjak, ada seekor naga hijau di depannya, dan dia berani mengambil senjata di tangannya dan menusuknya. Kurung siku buka. Hati yang kuat, silakan. Ini adalah tingkat pertama, batu takdir. Sedikit penghargaan muncul di mata Lucy,
menunjuk ke kotak-kotak kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menonjol di depannya, dan mulai menjelaskan aturannya untuk dia. Ada 108 batu takdir di sini, dan 10.008 di antaranya mengandung energi pedang yang dapat membasmimu secara instan. Yang harus kamu lakukan hanyalah menemukan 10.008 pilar batu ini, dan menggunakan sisanya. Jika semua batunya pecah, kamu akan lewat. Oh tidak, bagaimana kamu menemukan ini? Bukankah sudah jelas bahwa kamu ingin aku mati? Ye Qinghan tercengang. Pilar batu kecil yang menonjol semuanya persis sama. Tuhan tahu apa yang ada di dalamnya. Apakah itu mengandung energi pedang? Lucy tercengang saat melihat Ye Qinghan. Sudut mulutnya sedikit melengkung, lalu dia kembali tenang dan melanjutkan, saya belum selesai berbicara. Saat kamu memecahkan sebuah batu, jika mendekat dari segala arah, jika 8 batu tersebut mengandung energi pedang, dia akan mendapat prompt. Misalnya, jika 2 dari 8 batu yang di dekatnya mengandung energi pedang, dia akan mendapat 2 karakter, dan jika ada 3, dia akan memiliki karakter 3. Anda dapat mengikuti perintah ini, temukan semua batu tanpa energi pedang dan hancurkan, maka Anda akan lulus. Ya Tuhan, kamu Qinghan tercerahkan ketika dia mendengar ini, dan sepertinya mengingat sesuatu pada saat yang sama. Dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan terkejut, sial, bukankah ini kapal penyapu ranjau? Penyapu ranjau, apa itu kapal penyapu ranjau? Lucy bertanya dengan aneh. Maksudku batu takdir ini luar biasa. Ye Qinghan berkata dengan samar, tapi diam-diam dia bahagia. Pemilik Gunung Luoshen sangat berbakat sehingga dia benar-benar menciptakan game yang persis sama dengan Minesweeper. Untungnya, di kehidupan sebelumnya, ketika Ye Qinghan sedang bosan, dia sering bermain Minesweeper. Hanya saja, batu takdir saat ini, meskipun memiliki aturan yang mirip dengan kapal penyapu ranjau, mempertaruhkan nyawanya, dan mungkin ada terlalu banyak batu dan ranjau. Sekarang setelah kamu mengerti, mari kita mulai. Lucy tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengangguk, seolah Ye Qinghan bisa memulai. Mulai, bagaimana memulainya? Haruskah aku melompat langsung? Sial, bagaimana jika aku melompat dan menginjak batu langsung dengan energi pedang, bukankah aku akan mati? Ketika Ye Qinghan mendengar ini, dia diam-diam merasa bahagia barusan langsung tergantikan panik, langsung mulai. Ini bukan permainan, jika dia salah melompat, dia akan langsung terbasmi. Tapi tidak ada cara untuk mulai mengatur ranjau darat ini tanpa memecahkan batu. Secara teoritis, ada kemungkinan 90% kamu tidak akan menginjak batu yang mengandung energi pedang. Jika kamu benar-benar melakukannya, maka aku sangat malu. Kamu tidak beruntung. Tuhan akan membasmimu, jadi kamu harus melakukannya mati. Kamu tidak punya pilihan sekarang. Kamu memilih untuk melewati level ini, jadi kamu tidak bisa berhenti. Dan kamu hanya punya waktu paling lama 1 tahun untuk level ini. Jika kamu masih tidak bisa berhasil setelah 1 tahun, aku akan membasmi kamu langsung sesuai aturan. Lucy berkata kosong. Dia berkata dengan ekspresi, tentu saja dia berharap Ye Qinghan berhasil di hatinya. Tentu saja, jika dia tidak bisa, dia akan menyelamatkan Ye Qinghan. Lagi pula, dia berjanji wanita berjubah merah bahwa dia akan menyelamatkan nyawa Ye Qinghan di saat-saat terakhir, tetapi jika dia menyelamatkan orang, budidaya Ye Qinghan harus dihapuskan, karena ini adalah aturan minimum yang ditetapkan oleh penguasa Gunung Luoshen. Sial, cobalah. Saya bisa bepergian ke sini bahkan jika saya mati sebelumnya. Keberuntungan saya luar biasa. Saya masih tidak percaya bahwa saya begitu sial kali ini. Setelah mengamati situasi dengan cermat untuk beberapa saat, Ye Qinghan berkata, aku menyerah sepenuhnya. Tidak peduli bagaimana aku melihat atau merasakan tentang batu-batu yang padat dan rapi ini, aku tidak dapat menemukan sesuatu yang berbeda. Sepertinya kita hanya bisa mencoba peruntungan kita. Ayah, ibu, leluhur keluarga Ye, tolong lindungi aku. Ye Qinghan berdoa diam-diam di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia secara acak memilih sebuah batu di suatu tempat di tengah, mengubahnya secara langsung, dan bergerak menuju batu itu. Batu itu terlintas. Dengan kedua kakinya kokoh di atas batu, mata Ye Qinghan tiba-tiba terbuka, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya mulai fokus pada batu di bawah kakinya. Dia memutuskan untuk segera mengubah posisinya jika terjadi sesuatu yang aneh, dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Meskipun dia tahu bahwa energi pedang ini diatur oleh penguasa Gunung Luoshen, dia tidak dapat menghindarinya sama sekali dengan kekuatannya. 1 detik. Bagus. Kurung siku buka. 2 detik. 3 detik. Ye Qinghan tertawa liar, dia cukup beruntung tidak menginjak ranjau darat. Namun jika peluangnya 1/10,
maka ia benar-benar bernasib buruk. Fakta membuktikan bahwa semasa ia datang ke benua Yanlong, peruntungannya selalu sangat baik, tak terkecuali kali ini. Mengambil belati Qinglong, Ye Qinghan memukul batu itu dengan keras. Retak. Batu itu retak dengan suara. Ye Qinghan membuka matanya dan melihat, dan tercengang lagi. Batu itu berlubang, dan karakter dua merah besar di bawahnya berwarna merah menyilaukan. Sial, keberuntunganku sangat buruk. 2 dari 8 batu di sekitarku memiliki ranjau darat. Penampilan seperti apa yang kumiliki, aku memilih batu ini. Ye Qinghan memarahi dengan marah dengan wajah sedih. Dari 8 batu di dekatnya, 2 memiliki energi pedang, yang berarti ada 25% kemungkinan dia akan menginjak tambang, menstimulasi energi pedang di dalamnya, dan kemudian jiwanya akan kembali ke surga dan melayang ke barat. Ayo pergi. Ye Qinghan marah, dan terlepas dari situasinya, dia langsung mengeluarkan satu kaki dan menemukan batu di dekatnya untuk diinjak. Itu berkah, bukan kutukan. Itu kutukan yang tidak bisa dihindari. Kalau Tuhan ingin dia mati, bagaimana dia bisa hidup sendiri? 1 detik, 2 detik, 3 detik. Ya, keberuntungan sangat bagus. Tidak menang lagi. Tidak boleh ada angka, 0. Pasti 0. Ye Qinghan dengan cepat mengambil belati, berdoa, dan dengan cepat menebang batu itu. Retak. Batunya pecah, dan tidak ada apapun di dalamnya. Wow, sudah selesai. Ye Qinghan sangat gembira. Selama ada batu untuk mengingatkannya bahwa tidak ada energi pedang di dekatnya, dia akan benar-benar aman. Sebagai ahli penghapusan ranjau, dia yakin bahwa semua penghapusan ranjau akan berhasil dalam beberapa bulan. Dia sangat berharap batu takdir akan hancur. 250.